Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Manajemen Risiko Bangunan pada pertemuan kelima, yaitu evaluasi risiko atau risk assessment. Pada pertemuan ini bertujuan untuk mengungkap perspektif daripada risk assessment atau penilaian risiko, pelaksanaan risk assessment atau assessment risiko, kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam risk assessment. Evaluasi risiko terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah Base Risk Assessment (OHAS 18199), Residual Risk Assessment (OHAS 18001/2007). Kemudian terdapat tiga tipe risk assessment, yaitu kualitatif, semi kuantitatif, dan juga kuantitatif. Kualitatif terdiri dari risk metric, checklist atau kuesioner, dan sebagainya. Kemudian semi kuantitatif, ada ranking, ada voting, tabel, scoring, dan selanjutnya. Kuantitatif terdiri dari HASOP, FMEA, dan komputer modeling, serta evaluasi daripada risiko terdiri dari risk sering terjadi dan konsekuensinya, risk possibility, ya, kemungkinannya dan frekuensinya, serta severity-nya. Nah, matrik penilaian risiko biasanya terdiri seperti ini ya. Jadi di sumbu Y itu adalah probability, likelihood ya, ya. Kemudian terdiri sering terjadi, kemungkinan besar terjadi, mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, jarang terjadi. 1 sampai 5. Sedangkan pada sumbu X itu eh, berat ringannya, ya, dampaknya, yaitu tidak signifikan, cedera ringan, cedera berat, cacat tetap, bencana atau kematian. Nah, setiap resiko itu harus dimasukkan ke dalam matrik ini sehingga kita bisa tahu bahwa resiko itu berwarna apa. Apakah biru, hijau, kuning, oranye, atau merah. Semakin berwarna merah, maka dia akan memiliki dampak resiko yang lebih besar karena sering terjadi dan juga menimbulkan dampak yang luar biasa pada penanganan resikonya. Nilai kemungkinan dan kejadian dampak, yaitu terjadi atau jarang, itu biasanya mungkin hanya akan terjadi pada kondisi yang luar biasa. Peristiwa yang mungkin terjadi minimal 1 kali atau beberapa tahunnya. Kemudian kemungkinan kecil terjadi, biasanya dapat terjadi suatu saat, peristiwa yang mungkin terjadi minimal 1 kali dalam setahun, kemudian mungkin terjadi atau possible, mungkin terjadi suatu saat, peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi minimal 1 kali dalam sebulan misalnya. Kemudian kemungkinan besar terjadi, likely, mungkin akan terjadi pada berbagai keadaan, bisa jadi peristiwanya setiap minggu terjadi, dan sering terjadi atau almost certain, diharapkan akan terjadi pada berbagai keadaan, biasanya terjadinya pada harian. Jadi sering terjadi pada frekuensi-frekuensi harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau mungkin sangat jarang terjadi atau terjadi pada kondisi yang sangat istimewa. Kemudian nilai severity dari suatu kejadian, yaitu tidak signifikan, cedera ringan, cedera berat, cacat tetap, dan merupakan bencana atau katastrofik. Dampak kesehatan dan keselamatannya adalah tidak ada cedera, misalnya ya. Kalau itu tidak signifikan, tidak ada gangguan kesehatan, tidak nyaman, atau ada keluhan. Kerugiannya mungkin kurang dari 50.000 ya. Sampai pada bencana itu menimbulkan kematian, penyakit kronis yang dapat menyebabkan kematian, kerugiannya lebih di atas 50 juta atau mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi atau tutup. Dari severity ini beberapa bertahap ya, dari tidak ada cedera, perlu pengobatan P3K, perlu rawat inap, cacat permanen, dan juga sampai dengan kematian dengan nilai kerugian yang sangat bertahap dari 50.000, 100.000, 500.000, 50 juta, atau lebih daripada 50 juta. Nah, risk level ini juga 1 sampai 5 ya, biru, hijau, kuning, orange, dan juga merah. Kalau satu itu sepele ya, biasanya risk value-nya 1 sampai 2. Diterima itu 3 sampai 5. Sedang, acceptable, moderate,
ya 6 sampai 9. Tinggi substansial itu 10 sampai 16. Kalau ekstrim itu sudah di atas 16. Nah, risk faktor ini dari mana? Dari risk sama dengan probability ya, dibandingkan dengan impact atau severity-nya. Nah, tingkat resikonya bagaimana? Kalau trivial, tidak dibutuhkan tindak lanjut. Penanggung jawabnya bisa karyawan. Kalau acceptable, dalam waktu 1 tahun, bisa supervisor atau section head. Kemudian dalam waktu 6 bulan, bisa sub department head. Kalau substansial, dalam waktu 3 bulan, bisa department head. Unacceptable, dalam waktu 1 bulan, bisa direktur penanggung jawabnya. Jadi artinya di sini juga kita harus mengklaster ya resiko-resiko dari berwarna biru, hijau, kuning, oranye sampai dengan merah. Nah, ini tingkat resiko, actionnya bagaimana? Kalau trivial tadi ya, tidak sering terjadi. Tidak diperlukan tindakan dan kendalikan dengan cara yang sudah ada ya. Kemudian kalau acceptable, tidak memerlukan pengendalian tambahan. Pengendalian diperlukan jika ada peraturan perundang-undangan yang belum terpenuhi dan kendalikan dengan prosedur rutin yang sudah ada. Kemudian kalau moderat harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansial, risiko tidak dapat diterima, pekerjaan sebaiknya tidak dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan dan membutuhkan perhatian level manager. Kemudian penggunaan sumber daya dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan dalam menurunkan risiko. Selanjutnya, kalau unacceptable, risiko tidak dapat diterima, pekerjaan tidak boleh dilakukan atau harus dihentikan sampai tingkat risiko diturunkan dan membutuhkan perhatian dari manajemen senior atau dewan redaksi, penggunaan sumber daya wajib dialokasikan untuk menurunkan risiko. Nah, ini adalah berbagai action berdasarkan level tingkat risiko ya, baik trivial, acceptable, moderate, substansial maupun unacceptable. Bagaimana tindak lanjut programnya? Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat action plan atau program. Yang pertama adalah action plan harus dibuat pada nilai risiko yang sedang, tinggi, dan ekstrim atau unacceptable. Kemudian action plan harus menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, dan juga time bound. Ya. Artinya kita harus mengklasterisasinya berdasarkan SMART analysis. Kemudian prinsip mengendalikan resikonya, yang pertama adalah menghindari resiko atau risk avoidance, yang kedua mengalihkan resiko atau risk transfer, yang ketiga mengurangi resiko atau risk reduction, yang keempat mengurangi kemungkinan likelihood reduction. Ya. Nah, bagaimana hierarki pengendalian resiko? Yang prioritas 1 sampai dengan 5. Prioritas pertama adalah eliminasi, kemudian substitusi atau pengganti, rekayasa teknik, administratif, dan APD. Ya, itu masing-masing ada prioritasnya dari mengeliminasi sampai dengan menjadi APD atau prioritas akhir. Nah, eliminasi contohnya apa? Menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Metodenya yang paling efektif, hentikan proses kerja, biasanya susah untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan. Nah, ini apa namanya? Lokasi-lokasi seperti ini harus dihentikan karena memang membahayakan ya dalam proyek. Substitusi ya, mengganti dengan bahan atau proses yang lebih aman. Prinsipnya tidak menghilangkan risiko tetapi merubahnya. Contohnya, mengganti bahan serbuk dengan pasta, proses menyapu diganti dengan vakum, mesin diesel diganti dengan mesin elektrik. Ya, itu salah satu resiko-resiko yang bisa digunakan untuk substitusi. Kemudian rekayasa teknik, melakukan modifikasi terhadap mesin, alat kerja, dan lingkungan kerja. Contohnya pemasangan alat pelindung mesin, mesin warding ya, pemasangan ventilasi di dalam ventilator, dan pemasangan alat sensor secara otomatis. Dari yang seperti ini menjadi seperti di sebelah kanan. Administratif, merubah cara melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Contoh memisah lokasi, penggantian shift, metode kerja, rambu-rambu, izin kerja, permit, pembatasan akses, loto, dan lain-lain. Alat pelindung diri,
Hanya digunakan jika teknik pengendalian lain tidak memungkinkan untuk diaplikasikan. Alternatif terakhir pencegahan, penyeleksian jenis dan kesesuaiannya, terdapat potensi muncul bahaya baru. Jadi mungkin sudah harus pakai masker, harus pakai pelindung diri telinga, dan lain-lain yang memang sudah tidak bisa dikendalikan resikonya. Bagaimana komunikasi dan konsultasi dilakukan? Manajemen risiko yang telah dibuat dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dengan cara pelatihan ya. Kemudian briefing pagi sebelum pekerjaan dimulai, dipasang di area kerja atau dituangkan dalam prosedur. Dan ini adalah cara-cara untuk mengkomunikasikan tentang manajemen risiko yang ada di lapangan seperti apa. Kemudian monitor dan tinjau ulang. Untuk mengetahui efektivitas manajemen risiko, maka perlu dilakukan monitoring dan review ya secara berkala. Bentuk monitoring dan review bisa dalam bentuk inspeksi ya, audit maupun analisa statistik dari kecelakaan yang terjadi. Oleh karena itu, data itu sangat diperlukan ya untuk menganalisis statistik kecelakaan yang terjadi. Apakah kecelakaan yang terjadi itu cukup signifikan atau cukup banyak sehingga ini menjadi prioritas penanganan untuk memasang rambu-rambu, untuk melakukan briefing lebih banyak, untuk melakukan pelatihan kepada karyawan berdasarkan analisis statistik kecelakaan yang telah dilakukan. Begitu juga dengan hasil audit. Hasil audit sangat penting ya. Dalam rangka apa? Kita menemukan sesuatu dan temuan-temuan itu harus didasarkan pada analisa yang mendalam, kemudian untuk menangani penanganan risiko lebih lanjut. Demikian untuk pertemuan kita yang kelima dalam perkuliahan manajemen risiko bangunan. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.